Halo para pemirsa yang lagi pada santai, selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah film seru berjudul 13 Russian Roulette yang dirilis pada tahun 2010. Ya udah, tanpa lama-lama lagi dan buat kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai dengan kita diperkenalkan kepada seorang pria bernama Vincent yang baru saja keluar dari kantor pegadaian bersama ibunya. Rupanya keluarga Vincent sedang membutuhkan banyak uang untuk biaya pengobatan ayahnya di rumah sakit. Yang ternyata 1 minggu yang lalu, ayah Vincent mengalami kecelakaan parah sehingga harus segera dioperasi. Namun karena BPJS tidak berlaku, keluarga Vincent harus membayar biaya perawatan secara normal yang tentu saja sangat mahal. Setelah menggadaikan semua barang yang mereka miliki, uang tersebut masih belum cukup untuk membayar tagihan rumah sakit. Akhirnya Vincent dan ibunya sepakat untuk menjual rumah mereka. Vincent sendiri bekerja sebagai tukang listrik serabutan, sehingga gajinya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di suatu pagi, Vincent pergi ke rumah seorang pria bernama Mike untuk memperbaiki listrik. Pada saat bekerja, Vincent tanpa sadar mendengar percakapan antara Mike dan istrinya yang sedang membahas sebuah permainan dengan hadiah yang sangat besar. Namun Vincent belum mengetahui detail tentang permainan yang mereka maksud. Setelah Vincent pergi, Mike langsung membuka komputer dan mendaftarkan dirinya untuk mengikuti permainan tersebut. Berkas-berkas penting terkait permainan itu ia simpan di dalam lemari. Keesokan harinya, Vincent kembali ke rumah Mike untuk melanjutkan pekerjaannya. Lagi-lagi, Vincent mendengar percakapan Mike dengan temannya yang membicarakan permainan berhadiah besar itu. Dalam percakapan itu, Mike mengungkapkan bahwa di permainan sebelumnya ia berhasil memenangkan hadiah sebesar $2 juta hanya dalam 1 hari. Mendengar hal tersebut, Vincent semakin penasaran dengan permainan yang sedang dibicarakan oleh Mike, terutama karena dia sedang sangat membutuhkan uang. Sore harinya saat Vincent hendak pulang, ia dikejutkan oleh istri Mike yang menangis histeris. Ternyata Mike baru saja tewas akibat overdosis karena mengkonsumsi barang haram. Tak lama kemudian beberapa polisi datang untuk mengevakuasi jasad Mike. Karena berada di tempat kejadian, Vincent diminta keterangan oleh polisi. So that's it. Setelah memberikan identitas dan keterangan yang cukup, akhirnya Vincent diperbolehkan untuk pulang. Namun Vincent kembali teringat dengan permainan berhadiah besar yang sering dibicarakan oleh Mike, dan ia pun berniat untuk mengikutinya. Akhirnya Vincent nekat masuk ke kamar Mike dan mengambil berkas penting tentang permainan itu yang sebelumnya disimpan di dalam lemari. Ketika dibuka, isi berkas tersebut adalah petunjuk untuk mengambil barang di kantor pos dengan kode yang sudah tertera di berkas. Dengan cepat, Vincent pergi ke kantor pos dan mengambil barang sesuai kode tersebut. Setelah mendapatkannya, ia langsung membukanya, yang ternyata isi barang itu adalah sebuah ponsel, beberapa uang dolar, dan juga sebuah surat berlogo laba-laba dengan kunci yang tertempel. Surat tersebut meminta pembacanya untuk menggunakan uang dolar tersebut dan menginap di sebuah hotel di New York sambil menunggu panggilan di ponsel yang disediakan. Di sisi lain, pihak kepolisian mengutus seorang detektif untuk menyelidiki kematian Mike. Terungkap fakta bahwa polisi sebenarnya telah mendengar rumor tentang permainan berhadiah uang besar itu. Dan mereka juga mengetahui bahwa Mike adalah salah satu peserta permainan tersebut. Namun para polisi belum mengetahui di mana permainan itu dilaksanakan dan seperti apa bentuk permainannya. Thank you. Pada pagi harinya, Vincent terlihat sudah berpakaian rapi. Ia memberi alasan kepada ibunya bahwa dirinya mendapatkan pekerjaan baru
yang padahal Vincent sebenarnya akan bekerja di Hotel New York untuk mengikuti permainan tersebut. Saat berada di stasiun kereta, tanpa sengaja Vincent berpapasan dengan detektif yang sejak awal mencurigainya. Detektif tersebut kemudian memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mengikuti Vincent secara diam-diam. Ia yakin bahwa Vincent akan mengikuti permainan berhadiah besar yang pernah diikuti oleh Mike. Pada malam harinya, Vincent tiba di Hotel New York dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tak lama kemudian, ia dihubungi oleh nomor tak dikenal yang menyuruhnya membuka brankas nomor 215 di kantor pos terdekat. Si penelpon menjelaskan bahwa brankas itu hanya bisa dibuka dengan kunci yang sebelumnya diterima oleh Vincent. Setelah membukanya, Vincent menemukan tiket kereta api menuju daerah Necol. Namun ia diingatkan bahwa dirinya harus memastikan tidak diikuti oleh siapapun, karena permainan yang akan diikutinya sangatlah rahasia. Keesokan paginya, Vincent segera ke kantor pos untuk membuka brankas tersebut. Pada saat dibuka, ternyata isinya bukan hanya tiket kereta api, tetapi juga sebuah peta dan nomor 13 sebagai tanda pengenal. Setelah itu, Vincent pun langsung menuju stasiun menggunakan taksi. Singkat cerita, Vincent sudah berada di daerah Necol. Ia dijemput oleh seorang pria tak dikenal. Sebelum pergi, pria tersebut meminta Vincent mengembalikan ponsel yang sebelumnya diberikan oleh panitia, lalu menunjukkan nomor tanda pengenalnya. Setelah semuanya diperiksa, mereka berdua pergi menuju sebuah pondok di tengah hutan. Tempat permainan tersebut akan diselenggarakan. Di sisi lain, sang detektif dan anak buahnya kehilangan jejak Vincent. Detektif itu kemudian bertanya kepada sopir taksi yang membawa Vincent. Namun sopir tersebut tidak tahu kemana Vincent pergi karena ia hanya mengantarkannya sampai ke stasiun kereta. Sementara itu, Vincent yang sudah tiba di pondok di tengah hutan diperiksa dengan sangat ketat. Bahkan sepatu yang dikenakannya turut dilepas untuk memastikan tidak ada barang yang mencurigakan. Setelah dinyatakan aman, Vincent dibawa ke sebuah rumah mewah yang tak jauh dari pondok tersebut. Ketika sampai di sana, banyak orang kaya yang membawa koper berisi uang untuk bertaruh dalam permainan yang akan diikuti oleh Vincent. Vincent sendiri hanya bisa kebingungan karena sampai saat itu, ia masih belum mengerti permainan apa yang akan diikutinya. Tak lama kemudian, Vincent bertemu dengan dua pria kembar yang terlihat bingung dengan kehadirannya. Menurut mereka, seharusnya yang datang adalah Mike. Akhirnya Vincent menjelaskan bahwa ia menggantikan Mike yang sudah tewas akibat overdosis. Ternyata kedua pria kembar itu adalah orang yang bertaruh besar untuk Mike dalam permainan tersebut. Mendengar penjelasan Vincent, mereka pun panik karena mereka merasa Vincent yang polos tidak akan mampu memenangkan permainan itu. Selain itu, mereka khawatir Vincent diikuti oleh polisi karena permainan ini sangat dilarang. Namun mereka tidak punya pilihan lain karena permainan akan segera dimulai. What's going on? You think the cops saw him? I can explain. I know. Shut up! It's too late. I don't know what that means, but You have to play now. Tak lama kemudian, Vincent dibawa ke sebuah ruangan untuk memulai permainan. Ternyata permainan tersebut adalah Russian Roulette yang sangat berbahaya. Dalam permainan itu, setiap peserta harus berbaris melingkar secara acak, lalu mengisi satu peluru ke dalam pistol yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian wasit meminta para peserta untuk memutar silinder pistol beberapa kali sebelum menembakkannya secara bergiliran. Jika ada peserta yang sedang apes, maka ia akan tewas tertembak. Namun peserta yang beruntung akan lolos karena peluru tidak berada di posisi tembak akibat putaran silinder sebelumnya. Tak lama wasit meminta semua peserta untuk bersiap dan memberikan waktu bagi mereka untuk mengisi satu peluru ke dalam pistol masing-masing. Namun Vincent yang baru pertama kali memegang pistol tampak sangat gugup. Tangannya gemetar sehingga ia tidak mampu memasukkan peluru ke dalam pistol. Tapi untungnya pria yang menjemput Vincent sebelumnya membantu Vincent untuk mengisi pelurunya. Jumlah peserta dalam permainan ini adalah 16 orang. Salah satu peserta bernama Roland
yang ternyata adalah kakak kandung dari Jason Statham. Jason sengaja menyuruh Ronald mengikuti permainan ini karena Ronald tidak punya banyak waktu lagi karena penyakit kanker yang dideritanya. Selain Ronald, ada juga peserta bernama Frankie, yaitu mantan bos mafia yang ikut permainan ini karena bisnisnya bangkrut, karena ia membutuhkan modal besar untuk memulai usaha baru. Di situ wasit kemudian meminta semua peserta untuk bersiap dan permainan ronde pertama pun dimulai. When the bulb lights up, you shoot! Dalam ronde ini 5 peserta harus gugur. Beruntungnya Vincent dan Frankie selamat. Pada saat waktu istirahat, Jason mendekati beberapa konglomerat yang pesertanya telah gugur. Ia membujuk mereka untuk bertaruh lagi dengan mendukung Ronald. Jason menjelaskan bahwa jika Ronald menang, maka mereka akan mendapatkan hadiah 2 kali lipat. Pada akhirnya para konglomerat itu setuju untuk bertaruh pada Ronald. Permainan ronde kedua pun segera dimulai. Kali ini jumlah peluru ditambah menjadi 2, sehingga kemungkinan peserta tertembak menjadi lebih besar. Para peserta yang tersisa mulai berbaris melingkar, mengisi peluru dan memutar silinder pistol mereka. Stop! Dalam ronde kedua ini, 4 peserta gugur. Namun sekali lagi, Vincent, Ronald, dan Frankie berhasil selamat. Pada saat istirahat yang kedua, Frankie berbicara dengan salah satu panitia dan menyatakan keinginannya untuk mundur dari permainan. Namun panitia dengan tegas menjawab bahwa semua peserta dilarang mundur. Jika ada yang mencoba kabur, mereka akan diburu kemanapun. Frankie menjadi takut karena teringat anaknya yang masih kecil di rumah. Beberapa menit kemudian, permainan ronde ketiga dimulai. Kali ini jumlah peluru ditambah menjadi 3, membuat permainan menjadi semakin berbahaya. Raise your weapons! Spin your cylinders! Stop! Eyes on the bulb! Dalam ronde ketiga ini, 3 peserta gugur, sehingga kini tersisa 5 peserta, yaitu Vincent, Ronald, dan Frankie. Karena ronde keempat atau final hanya memutuskan 2 peserta, panitia membuat aturan baru. Kelima konglomerat yang bertaruh untuk peserta diminta untuk mengambil 5 bola yang dibungkus plastik. Bola-bola itu terdiri dari 3 warna putih dan 2 warna hitam. Para konglomerat yang mendapatkan warna hitam berarti peserta mereka harus melanjutkan ke ronde keempat. Sementara peserta yang mendapatkan bola putih diperbolehkan pulang. Namun syaratnya adalah mereka harus menjaga rahasia dan tidak membocorkan apapun tentang permainan. Dari 5 konglomerat, si pria kembar dan Jason mendapatkan bola hitam, yang berarti Vincent dan juga Ronald harus melanjutkan ke ronde keempat untuk menyelesaikan permainan. Sedangkan untuk Frankie dan 2 konglomerat lainnya, mereka mendapatkan bola berwarna putih sehingga diperbolehkan pulang. Frankie yang mengetahui hal tersebut terlihat sangat bahagia karena ia memang ingin segera menyudahi permainan tersebut. Di situ ia pun langsung berkemas karena ingin pulang hari itu juga. Di sisi lain, Jason terlihat begitu semangat. Ia yakin bahwa kakaknya Ronald akan menang. Apalagi lawannya hanyalah Vincent, seorang remaja yang belum punya pengalaman. Tak lama kemudian, final permainan dimulai. Wasit meminta Vincent dan Ronald agar bersiap dengan pistol yang masing-masing diisi 3 peluru. Mereka pun mulai menodongkan senjata ke arah masing-masing dan permainan pun dimulai. Pada saat tembakan pertama, tidak ada peluru yang keluar. Hal itu membuat suasana menjadi sangat tegang. Kemudian wasit meminta mereka untuk memulai tembakan kedua.
Akhirnya Vincent keluar sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah $2 juta. Melihat kakaknya tewas, Jason menjadi sangat marah dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Vincent yang kini telah mendapatkan hadiahnya dibantu oleh konglomerat kembar untuk pergi ke stasiun. Namun Vincent merasa takut mereka akan menghabisinya dan mencuri uangnya. Akhirnya Vincent memutuskan untuk kabur secara diam-diam dengan membawa semua uang tersebut. Thank you. Keesokan harinya Vincent berhasil sampai di stasiun. Namun pada saat dia sedang menunggu kereta, tiba-tiba dia melihat supir taksi yang pernah mengantarnya. Supir itu langsung menghubungi detektif dan melaporkan bahwa Vincent sedang berada di stasiun. Tak butuh waktu lama, polisi mulai berdatangan untuk menangkap Vincent atas perintah detektif. Menyadari hal ini, Vincent segera menyembunyikan satu tas uangnya ke dalam tong sampah. Ia berpikir bahwa jika tertangkap dan membawa uang sebanyak itu, polisi akan semakin mencurigainya. Setelah menyimpan tas uangnya di tong sampah, Vincent akhirnya tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di sana, ia diinterogasi oleh detektif tentang keberadaannya selama ini. Detektif juga bertanya apakah Vincent mengikuti permainan yang selama ini diikuti oleh Mike. Detektif tersebut hanya ingin mengetahui lokasi permainan itu dan berjanji akan melepaskan Vincent jika dia memberitahunya. Akhirnya Vincent memberitahu lokasi permainan tersebut karena ia tidak ingin permainan mengerikan itu terus berlangsung. Setelah memberikan informasi dan segera bergegas ke stasiun untuk mengambil tas uangnya yang disembunyikannya di tong sampah. Put your boots back on. Namun sesampainya di sana, tong sampah itu sudah bersih, artinya uang $1 juta milik Vincent telah hilang. Di situ Vincent tidak menyerah. Ia mencari uang tersebut di tumpukan sampah di luar stasiun. Beruntungnya uang itu berhasil ditemukannya. Vincent pun lalu pergi ke kantor pos untuk mengirimkan uang tersebut kepada ibunya guna membayar biaya operasi sang ayah. Setelah mengirimkan uang itu, ia menghubungi ibunya dan memberitahu bahwa biaya operasi ayahnya telah dikirim. Sang ibu sempat bertanya dari mana Vincent mendapatkan uang sebanyak itu. Namun Vincent tidak bisa menceritakan saat itu dan berjanji akan menjelaskannya nanti. What happened? Everything go okay? I love you. Karena merasa sangat lelah, Vincent memutuskan untuk menginap di sebuah hotel dekat stasiun. Pada malam harinya, Vincent mengisi tas uangnya dengan boneka dan beberapa makanan. Ia melakukan ini untuk berjaga-jaga karena ia khawatir ada peserta lain yang tidak terima dan berusaha merebut uangnya. Pada pagi harinya, Vincent pergi ke stasiun untuk pulang ke rumah. Namun di sana dia melihat Jason yang ternyata sedang mengawasinya. Ternyata Jason tidak terima atas kekalahan kakaknya dan ia berniat merebut uang Vincent sekaligus membalaskan dendam. Ketika Vincent memasuki kereta, tiba-tiba Jason datang dan langsung menembaknya. Jason kemudian mengambil tas milik Vincent, namun ia tidak tahu bahwa isinya hanya boneka dan makanan. Di situ Jason pun pergi begitu saja. Sementara itu Vincent tergeletak lemah di dalam kereta karena perutnya tertembak berkali-kali. Ia telah ikhlas jika dirinya harus tiada karena yang terpenting adalah ayahnya bisa selamat dan bahagia bersama dengan ibunya. Pada akhirnya Vincent tewas akibat kehabisan darah. Dan di sini film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film 13 Russian Roulette. Gimana, seru atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah. Dan kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.